Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Dasar dengan topik Konsep Dasar Manajemen Pendidikan. Mata kuliah ini akan mendeskripsikan apa itu manajemen pendidikan, fungsi manajemen pendidikan, dan objek kajian manajemen pendidikan. Tentu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa semuanya diharapkan memiliki kompetensi antara lain mampu menjelaskan konsep dasar manajemen pendidikan, mampu menjelaskan dan memahami fungsi-fungsi manajemen pendidikan, dan mampu menjelaskan objek kajian dalam manajemen pendidikan. Apa itu manajemen? Coba pemirsa semuanya duduk dan membayangkan banyak hal yang ada di depan kita, di depan Anda semuanya. Misalnya ada gedung, ada orang, ada laptop, ada harus menelepon dan sebagainya. Coba bayangkan sekali lagi. Oke, tentu semuanya itu harus di-manage kalau berbagai hal-hal itu ingin menjadi satu kesatuan dan menjadi satu tujuan. Sekarang yang lebih gampang, coba bayangkan ada gedung sekolah, ada lapangan, ada siswa-siswa berlarian, ada guru mempersiapkan pengajaran, ada taman, ada ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, semuanya itu jika ingin menjadi sebuah satu kesatuan dan mencapai tujuan, itu harus dilakukan yang namanya proses manajemen. Jadi apa manajemen itu? Manajemen adalah is the process coordinating people and other resources to achieve the goals of an organization. Kira-kira pengertiannya adalah manajemen itu adalah mengkoordinasi orang dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi tadi yang kita bayangkan ada material, sumber, ada manusianya, ada keuangan, ada informasi, semuanya yang diolah untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah manajemen. Sehingga prosesnya itu kira-kira ada input. Inputnya itu bisa murid kalau di sekolah, atau karyawan kalau di perusahaan. Inputnya juga ada barang, ada mesin. Terus nanti masuk ke dalam sebuah proses. Prosesnya itu yang disebut dengan proses manajemen. Dan manajemen itu harus dimulai dengan perencanaan. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan. Berapa orang yang harus bekerja di sini, berapa ruangan, berapa kursi, semuanya harus ada perencanaannya. Dan proses selanjutnya adalah di organizing, ditata. Siapa mengerjakan apa, di mana, kapan. Dan setelah di organizing ada yang namanya proses leading, proses memimpin, menggerakkan. Dan ketika semuanya bergerak harus ada yang namanya proses controlling atau pengendalian dan pengawasan. Jika semuanya itu berjalan baik, tentu akan mencapai yang namanya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Lalu apa yang disebut dengan manajemen pendidikan? Menurut Bush, ini seorang ahli, mengatakan bahwa bidang studi dan kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi organisasi pendidikan. Itu yang dimaksud dengan manajemen pendidikan. Yaitu bidang studi dan kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi organisasi pendidikan. Operasionalisasi organisasi pendidikan. Itu kata kuncinya menurut Bush. Sedangkan menurut Bidharta, bahwa manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan
agar terpusat pada pencapaian pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Tadi ada murid, ada guru, semuanya dipadukan sehingga mencapai tujuan. Menurut Arikunto dan Yuliana, bahwa manajemen pendidikan itu adalah kegiatan yang menunjuk kepada suatu kerjasama. Ini kata kuncinya adalah kerjasama. Dua orang atau lebih untuk mencapai pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Tentu banyak sekali pendapat-pendapat lain yang menyebut apa itu manajemen pendidikan. Dan kalau kita ringkas, kita sarikan bahwa manajemen pendidikan itu adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Jadi lebih singkatnya lagi adalah manajemen pendidikan itu manajemen yang diterapkan dalam organisasi pendidikan. Apakah para pemirsa semua ingin disebut sebagai manajer pendidikan? Lalu skill apa atau keterampilan apa yang harus dimiliki agar mampu mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya? Ada beberapa jawabannya yang sudah hasil penelitian. Antara lain, untuk menjadi seorang manajer yang hebat di sekolah, pertama harus memiliki strong organizational skill. Memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi dengan baik. Memahami organisasi. Organisasi itu kan ada orang, ada tujuan, ada kegiatan. Semuanya harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemampuan kedua adalah ability to pay attention to detail. Artinya si manajer harus mampu memiliki perhatian atau atensi secara detail kepada yang akan dikerjakan. Itu manajer. Manajer itu harus detail. Manajer juga adalah harus memiliki ability to multitask. Artinya mampu mengerjakan sesuatu dengan cara bersama-sama pada saat yang sama. Jadi bukan berfokus pada satu kegiatan saja. Yang keempat, harus memiliki strategic thinking skill. Keterampilan berpikir strategik. Berpikir strategik itu mampu berpikir ke depan, bukan hanya melihat ke belakang. Yang kelima, seorang manajer juga adalah ability to work independently as well as part of a team. Dia harus bekerja independen walaupun dia sebagai anggota tim. Jadi jangan terpaku pada tim, tetapi dia juga harus mampu berpikir secara mandiri. Yang keenam adalah ability to work under pressure. Manajer juga harus mampu bekerja di dalam tekanan, tidak cepat menyerah. Yang selanjutnya adalah strong interpersonal skill. Memiliki kemampuan interpersonal yang kuat. Mampu berkomunikasi, mampu menjelaskan, mampu menegosiasi. Excellent communication skill. Nah, mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan yang kesembilan yang terakhir adalah ability to motivate and inspire others. Mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Itu kalau ingin disebut sebagai seorang manajer yang hebat. Pertanyaannya adalah, apakah guru-guru itu adalah seorang manajer? Jawabannya apa? Tentu iya, guru adalah seorang manajer. Dalam memahami guru sebagai seorang manajer, maka guru itu harus paham bahwa karena dia itu managing people. Pertama, guru itu memang harus tahu bahwa dia itu adalah memanage orang. Di kelas kan memanage murid-murid. Bagaimana murid-murid tidak ribut dan konsentrasi dengan belajar. Itu managing people. Managing organisasi. Yang kedua adalah memanage organisasi karena guru terlibat dalam organisasi. Dan yang ketiga, managing change atau memanage perubahan. Guru jangan terpaku pada saat ini, tapi berpikir ke depan untuk berubah. Nah, di dalam managing people, itu si guru itu antara lain harus mampu leading people.
memimpin murid-murid, motivating people, taking implementing decision, mengambil keputusan yang baik buat para siswanya. Guru juga harus managing meeting, harus mampu memanage pertemuan-pertemuan dan managing konflik. Guru juga pasti harus pandai memanage konflik karena di kelas itu pasti ada konflik. Kepala sekolah juga sebagai manajer harus memanage konflik, jangan sampai konflik meluas. Dan yang paling pasti, setiap manajer harus managing yourself, mampu memanage diri sendiri. Berkaitan dengan managing the organization, antara lain guru harus menjadi anggota tim yang kuat, harus mampu mengadaptasi kurikulum, harus memahami apa yang berkembang di luar sekolah, dan lain-lain. Itu semuanya akan membantu si guru untuk managing the organization. Dan yang agak sulit adalah managing change, atau si guru bagaimana mengelola perubahan. Karena memanage perubahan itu walaupun gampang diucapkan tetapi sebenarnya sulit. Contohnya aja adalah merokok, minum sembarangan. Padahal merokok, minum sembarangan itu berakibatkan kesehatan yang buruk, tapi tetap saja dilakukan. Padahal dia ingin berubah. Dan kadang-kadang juga kita sudah tahu misalnya ada ya, kita terserang penyakit jantung, tetapi kita tidak mampu menghindari hal-hal yang mengakibatkan jantung kita terserang. Nah, itulah yang disebut dengan misteri perubahan. Kita ingin berubah tetapi tidak mau melakukan perubahan. Nah, guru-guru harus mampu merubah. Para pemirsa sekalian, manajemen pendidikan itu sangat penting. Karena dengan manajemen pendidikan yang baik, maka produktivitas pendidikan juga akan baik. Kualitas pendidikan juga akan baik. Pendidikan juga akan baik efektivitasnya. Dan tentu juga efisiensi pendidikan juga akan baik. Oleh sebab itu, setiap kita harus benar-benar memahami manajemen pendidikan. Dengan manajemen pendidikan yang baik, sekali lagi akan menuju yang namanya point education change, akan melakukan perubahan dalam pendidikan. Bangsa ini kalau ingin maju, maka harus dimulai dengan manajemen pendidikan yang baik, karena akan mengantarkan bangsa ini pada kemajuan. Selama manajemennya tidak berubah, maka pendidikan kita juga tidak akan berubah. Masih banyak masalah pendidikan kita. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pendidikan ini harus kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Baik dengan peserta didik, dengan sama pendidik, dalam interaksi edukatif di sekolah, dan lingkungan di sekolah. Harus kita rubah kepada yang lebih baik. Dengan manajemen yang baik, maka akan semuanya berjalan dengan baik. Apa sih yang harus di-manage di sekolah itu? Atau dalam organisasi pendidikan? Antara lain adalah man, yaitu orangnya. Yang kedua adalah money, atau uang. Ini yang masih belum baik dilaksanakan dengan itu adalah memanage keuangan. Material, antara lain buku-buku, modul, dan sebagainya harus di-manage dengan baik. Metode, artinya cara pengajaran di sekolah juga harus di-manage dengan baik. Terus kita juga harus benar-benar mampu memanage market kita, pasar kita. Jangan sampai anak-anak kita yang itu adalah konsumen kita harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Itulah objek kajian dalam manajemen pendidikan. Dan terakhir, manajemen pendidikan akan melingkupi antara lain manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen unit-unit penunjang, dan manajemen hubungan dengan masyarakat. Demikian yang bisa disampaikan tentang manajemen pendidikan. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.
kasih.